tidak terletak di dalam harta benda. Dai dinar dengan jual kebahagiaan. Bahagia niki Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya di satu tempat saja, yaitu di dalam agama dan amal-amal agama. Dengan timanjak miskin, lagu ye pacu ye taat untuk disida Allah taala, itulah bahagia. Buat sekek rambut kan mau bengak lalu. Kenapa kok ada rambut putih ini? Bilang sama malaikat, coba tanyain kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok saya dikasih rambut putih ini? Ngelaporlah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, seperti ini kata kekasihmu Ibrahim alaihissalam, angka empetewuk putih bulun. Maka Allah firmankan, kasih tahu Ibrahim, lamunah mulai tewuk bulun putih dengan niki, tandanya kemuliaannya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita niki pengen bahagia nggih. Dinar ndek mele bahagia. Lagu bahagia niki tidak terletak di dalam uang, tidak terletak di dalam harta benda. Dai dinar dengan jual kebahagiaan. Bahagia niki Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya di satu tempat saja, yaitu di dalam agama dan amal-amal agama. Dengan timanjak miskin, lagu ye pacu ye taat untuk disida Allah taala, itulah bahagia. Lamun dengan luik kepeng, dengan budi jabatan yang dah ye berat, dengan tegel jabatan mumpara ni seolah mola-mola duan, karena dia dijamin ke sana kemari, naik pesawat gratis, makannya, minumnya. Lagu ye belik tanggung jawab. Sayyidina Umar kenyakan sakjari Amirul Mukminin, bukan raja loh. Amirul Mukminin niki artinya pimpinan selapu umat Islam di dunia niki. Apa je isiin Sayyidina Umar harus tepati. Lamun dek tepati, kanggum temati. Sopo waktu bibin si Sayyidina Umar datang. Ya Umar, ande narak satu ekor unta terpleset to Irak, lemak li jelu kiamat, kamu yang paling julun teketuan si Allah Ta'ala angkat mendek lalu kerisak rorong to Irak. Sangka ia berat jadi pejabat ni, kadus sendah. Ampun lamun narak kadus lain diri kita. Den dek demen terima gaji kadus ni kita. Ia tanggung jawab membeli. Andai berdua masyarakat li salbi niki seputaran masjid niki kita menjadi kadus, mu arak 600 kakak. Berarti kalau 600 kakak niki, oke, bisa 1.200 orang yang laki-laki atau perempuannya yang sudah dewasa. Andai narak sopok warga mendek sembahyang, lemak sida paling julun teketuan tu akhirat. Angka metedoan warga mendek sembahyang. Kaling kepala diangkat dendek baik gemas jadi kadus. Mumparan murah. No burung jadi kadus di sini. Ini baru kadus kepala desa kan ia belian warga, belian camat, bupati. Kelelek dah enggak bupati barak dan lemak sida bupati. Kanda sida paling julun terketuan lamun arak dengan telur di Lombok Tengah niki pelinggim terketuan si Allah Taala angkat mendik lalu barak. Karena pemimpin niki pemimpin dunia, pemimpin dan dunia dan akhirat, agama dan dunia. Makanya yang paling ideal seorang pemimpin niki harus jadi imam. Imam solat endah kadus, harus jadi imam. Paling keren niki lamun kadus jadi imam. Dan semel warga ndek tak kadus jadi imam. Ninggan ngurus memparan enggan tugas lalu urus dengan merari. Makanya kalau tiang jadi gemes ya jadi kadus, lelah dunia dan akhirat. Pirolisim tegaji. Tapi tanggung jawab dunia dan akhiratnya yang besar. Sayyidina Umar jadi pemimpin berbentan dia. Di Nuatedem ke malam.
Lalu ngelining boyak ruan warga muninti warga berembe keadaan. Mau mangan apa ndik? Suatu ketika Sayyidina Umar lagi ronda nih kota Madinah. Dari kejauhan Sayyidina Umar melihat ada nyala lampu di padang pasir di luar kota Madinah. Menira pembantu niki lalu boyan munintin lek jauh. Ternyata sampai di dekat Sayyidina Umar sedang melihat sopo dengan nina li julun jangkih tahu li beli nyikan beli api dan tempayan besar atau panci belik di atas api niki. Mun lalu ketua nadeng-nadeng entan si Umar. Sayyidina Umar mun ketuan apa nyikem kelak? Apa nih batu. Jadi apa? Si ketungkulan kanak-kanak kaden sak tedem saya nggak den arayan kakan. Harus menangis sebenarnya dengan kisah ni. Angka pada ternyuk lalu. Mau terus Mbilim kami musafir katanya. Kami mau datang menjumpai Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kenapa dia biarkan kami terlantar seperti ini? Lama menuhin Umar antih getih seberak. Tamu malik kota Madinah Sayyidina Umar pergi ke Baitul Mal. Lalu bait gandum setengah karung, minyak, semua dipenuhi, kurma, daging. Mau terus pembantun. Biar saya yang bawa wahai Amirul Mukminin. Yang pungguk. Sayyidina Umar bilang, tidak, ini adalah tanggung jawabku. Arahan pemimpin menintan. Nani? Dia mau bertengah-tengah. Karing seberak. Mu terus dia mendatang tulik julun dengan niki mu nia meriap Sayyidina Umar. Mulai dia ado masukkan gandum dia menuah masak. Mu lalu atungang, silahkan ibu kasih anak-anaknya makan. Apa terusunin ibu ini? Anda yang paling pantas menjadi Amirul Mukminin. Dan ketahuan Umar. Lemak lamun tamu kota Madinah, boyak lemak. InsyaAllah daripada itu ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia baok. Ia penok bawa ni si latuk api ni kan beli api ndek kadu kompor gas merak nani. Api kayu mun kadu lae. Sayyidina Umar ni ada 4 sahabat sak wajib menturut sabda Rasulullah dan itu menjadi sunnah. Lamun apa je isin sak 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali niki menjadi sunnah. Wa sunnatil khulafaur rasyidin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ia bawa kapan dek? Angka antara pada hanya bawa kena kebengak kisi. Ha mamu-mamu ni. Mun nembo tenendah. Entan. Oh iya toh dengan bawa kan belum tentu. Macam alasan dengan bawak niki yang pura tang sunnah 24 jam pahala terus mengalir. Timam jak tenduk. Lamun sunnah-sunnah yang lain, amal agama yang lain, lamun meleng, lamun amalangan baru mau pahala. Lagu lamun ini kan sunnah yang berkekalan. Timam jak mati segera mak tekuris bawa mau mati. Arah lagu mau kuris bawa kamak ni mati aman. Ada sak bersih ni. Kanggon apa ndek? Ada ulama mengatakan kanggon, tapi sebagian besar den kanggo untuk membuktikan bahwa dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Niki sunnah yang paling gampang. Lagu yang paling berat tegawe makin. Lamun tu Pakistan dem kanggo pelang-pelang tepara nem nina lamun dia bawa. Dirayu sudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita terutama yang laki-laki ada yang bisa pelihara bawa. Lamun tu Mekah tau mak jari imam noak-noak ngeregeh-regeh teteduk mencok jelok si dengan tu. Lamun arak bawa kenjak teteduk amam. Lamun dia arak jak taros mencok nguri teparan nina jari imam. Rambok lah tukang buruk berdanya. Rambok. Hah? Sili sisninen. Boya lainan di sisninen. Rambok ini menunjukkan kemuliaan. Sai pertama rambok manusia. Ada yang tahu? Ibrahim alaihissalam. Manusia sebelum Ibrahim alaihissalam dia narak dengan rambok.
Yang pertama rambok niki Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Di minas tewok sekek rambok kan mau bengak lalu. Kenapa kok ada rambut putih ini? Bilang sama malaikat coba tanyain kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok saya dikasih rambut putih ini? Ngelaporlah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, seperti ini kata kekasihmu Ibrahim alaihissalam. Angka tewok putih bulun. Maka Allah firmankan, kasih tahu Ibrahim, lamunah mulai tewok bulun putih dengan niki, tandanya kemuliaannya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta barak Sayyidina Ibrahim kena menu apunin, lamun menujak perampokan selapun. Yang pode kanggo embot bulu putih. Haram kata para imam mazhab. Genit alasan setan nu ngepin pegawean hapinan genit no. Agama no tua itu pasti beremben-emben tama bala, nah pasti datang itu rambok nih kita. Baik, berarti lu dek man ketahuan gitu. Lamun masalah genit yang mulai iya dengan niru penuh arak genitan. Lamun nak mati engkau tahu genit. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang sampaikan tadi di awal bahwa iman dan amal niki seperti satu lembar uang yang harus ada bolak-baliknya. Din bau sebelah doang, dia nak beri iman doang. Tapi tidak ada amal. Dia tidak sadun atau beramal lagu dan cara percaya juga Allah taala ya lekak masih. Iman niki pertanyaannya di dalam kubur, amal nanti pada hari kiamat. Pertanyaan di dalam kubur niki pertama, marabbuk wa man nabiyyuka. Man itu artinya siapa Rabbmu? Saimu mahku jari nenek di dunia niki. Allahu Rabbi lamun masih hirup ja murah kena Allahu Rabbi. Lagu lema lamun dah di dalam kubur janiki bukan mulut yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan ia dah pada baca bilang malam Jumat surat Yasin, lagu demo ketahuan artin. Mau endah hantar baca surat Yasin sekali seminggu. Saya aja baca surat Yasin setiap malam Jumat. Aran tahu jawaban. Saya layak pertama. Baca surat Yasin niki Rasulullah bersabda 2 kali sejelu. Saya sekali baca sekali seminggu surat Nabi. Yes, you are right. Surat Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, saya baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau siang hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sampai Jumat depan. Mudah-mudahan setelah pengajian niki kita mulai amalkan baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau siang hari Jumat. Dende bagai kelewatan. Dalam hadis lain mengatakan ditambah 3 jelu. 11 jelun tampunan dosa dengan baca surat Al-Kahfi. Dait saya baca surat Al-Kahfi di minggu Jumat itu. Andai Dajjal datang pada minggu itu, pasti Allah Subhanahu wa taala pelihara dia daripada fitnah Dajjal. Dan andai mati le minggu niki, pasti tampunan dosa insya Allah taala tetamak dalam syurga. Lamun surat Yasin Nabi dalil. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya sampai sore hari. Saya baca le kebian, maka Allah akan penuhi hajatnya sampai di pagi hari. Menjadi dalil bahwa baca surat Yasin 2 kali sejelo. Kelemak kanje ni sekali seminggu. Lamun ampun. Innalillah. Apa doang pada baca menu. Kaling mak tahu baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Padahal Al-Quran ini kan kita punya buku pegangan. Our manual book, buku yang harusnya lemal di dalam kubur kan dia ini ketuan. Wama imamuka, apa jari panutan mum turut
Semal mak kena Al-Quran lagu dia mau baca. Langsung sengkojok si malaikat. Namun kena Al-Quran. Ia lekat. Dia mau baca di dunia. Ini sekali setahun. Tahun berderus. Sulun berjarak-jarak di masjid. Bulan puasa. Al-Quran itu wajib dibaca sesuai dengan yang Allah contohkan. Dan dibaca setiap hari 1 juz. Saya baca Al-Quran bilang jelo sejuz. Lagu harus menturut bulan atas. Hari ini tanggal berapa bulan Safar? 18 atau 19? Berarti kita harus membaca juz ke-19. Sang pertama menjaga dengah nenendah. Haya jam kadu tanggalan dunia ni pinak si dajal. Bulan yang Allah ciptakan niki, lamun dia tanggal siwak likur, lamun dia tanggal telung dasa, pasti siwak likur. Saya ada 2 kemungkinannya. Kalau bulan ini tanggal 29, berarti depannya buat 30 jelo. Dia narak tanggal telung dasa sekek, atau dia narak tanggal baru likur. Nih kalau tiang tanya niki semua ini yang hadir dalam majelis niki, apakah Anda merasakan bahwa waktu berjalan begitu cepat? Kemben. Karena hati kita tidak terpaut dengan waktu yang Allah ciptakan untuk kita. Terutama dengan sak berduit, sak kredit barang. Pedasan. Kebaca tanggal 5 ni. Lamun tanggal 5 mulai harus mai angsuran. Terjajah meno dendek susah-susah ngedip kredit. Lamun dia berduit tahan kembin. Waktu mulai dari pertama Allah ciptakan sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Jelo kanca bulan ia pada doang kelampanan. Jang ke jelo kiamat dia nuah berubah. Dalilnya Al-Quran surat Fussilat, Allah berfirman la tabdila li khalqillah. Allah tidak mungkin merubah ciptaannya. Ini kena baca lalu. Bukan hati kita yang tidak connect dengan kosmik, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah ada yang sande terpengaruh dengan waktu yang dicipta oleh Dajjal. Bulan-bulan Januari dan sebagainya niki. Kita harus berpatokan dengan Al-Quran di dunia dan bulan di atas. Allah berfirman, barang siapa membaca Al-Quran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fa idza qara'tal Quran, apabila kalian membaca Al-Quran sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu baca setiap hari 1 juz sesuai dengan tanggal bulan atas, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah akan jadikan di antara kalian dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, yaitu orang kafir Yahudi dan Nasrani, hijaban, dinding mastura yang tidak kelihatan. Banyak yang harus kita pelajari lagi. Apa itu juz dalam Al-Quran? Ndek napa mulai dari juz pertama surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai ayat ke 241 sampai ke ayat 141 sayaqulus sufa. Bukan. 1 juz itu adalah juz pertama surat Al-Baqarah. Lagu setiap kali baca, bilang setiap hari kita membaca juz-juz dalam Al-Quran harus terpejulun mulaikan dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu maknanya Al-Fatihah, itu artinya pembuka. Juz pertama itu adalah surat Al-Baqarah, ayatnya 226 ayat. Tanggal 2 atau juz kedua itu surat Al-Imran. Juz ketiga surat An-Nisa. Juz yang keempat surat Al-Maidah. Juz yang kelima surat Al-An'am. Dan juz yang keenam surat Al-A'raf. Juz yang ketujuh 2 surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Dia muah dengar. Bengak lalu nembe waktu untuk baca Quran. Oh come on, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang baca Al-Quran apa ndik? Nanti sibuk Indonesia ini paling luik waktu ndegal HP.
macam mun kita. Boleh tak pegang HP? Boleh. Taruh Al-Quran. Kita bisa download dia. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Sang dia tahu baca. Saya suruh dia belajar lah. Hah? Ada Al-Quran yang khusus untuk ke Android. Ia belik-belik tulisan. Deman terbaca ni kita. Ha? Ia jadi masalah ni kita. Bengak lalu dengan Australia. Sak kena, oh come on, Muslim angkat dia tahu baca Al-Quran, no. Hai suruh Melayu dia beraja. Oh, arak kena meneu ni dengan mau gas niki. Dia tebeng lo beraja ngaji lah. Takut terlampar si motor katanya. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran merupakan kewajiban dan keharusan kita untuk menjaga kita punya hati agar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ciptaannya. Kemben air segara niki kadang pasang kadang surut. Pengaruh apa itu? Pengaruh bulan. Lamun belik bulan, belik air segara, bukan begitu? Apabila bulan yang memiliki begitu besar pengaruh terhadap alam ini, kita sangkutkan, pautkan dengan hati kita. Bilang jelo baca sejuz Al-Quran sesuai dengan tanggal bulan atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dalam kehidupan kita ni kita. Ndek murak lalu tawak dua. Timam jak rambok. Kan ia mempada takutan lalu ke kita tawak. Yang puris bawa kan paran. Lasingan menjajahan. Apakah anda gara-gara menguris baok yang bajang atau anak-anak dia bawa kena? Ia badek memturut lagu, tidak bisa. Tua tetap akan datang, dan akan datang masa kita meninggalkan dunia ini kita. Mudah-mudahan dicanin kekuatan untuk amal agama ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Terakhir, selamput dia pada mati. Angka lamun tenget mati niki belik pahala. Ada satu hadis mengatakan, lamun arak sopo ulama lagu dek no harawas mati dendek saduk lalu. Harus dengan bicara mati, karena kehidupan kita niki untuk meninggal dunia, bukan untuk tinggal di dunia selama-lamanya. Sangka dengan kepunsak lamun anggap dunia niki itu nak mendor selama-lamanya, dimin mati lawan nengkejut lalu langsung terbelalak matanya. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqat lil akhirah, firman Allah dalam hadis qudsi. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Dunia niki Allah ciptakan untuk manusia, dan manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Dendek mengabdi ojok dunia, alur dunia niki mengabdi kepada kita. Contoh yang ingin jelaskan, ada yang sak jelas nih kita supaya faham. Lamun dengan anggap pedien ngepe atau berdua sampi toko pegawaian, lagu pegawaian menyebabkan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tidak sembahyang berjamaah di teman ngawis atau toko, maka sesungguhnya ndek nia epe toko lagu dia yang dimiliki sama toko. Lamun mulai tengepe sampi piran jak meli impanan kembek nikili pagutan tentang ngaji ni kita. Paling depan ada satu orang haji, dia bilang, langsung kembali nak bilin tarun karun kama tu ni di mangkah ngawis. Hai suruh lalu ngawis karinya sembahyang langsungnya. Bareh kembali ke sembahyang terlalu ngawis, atau ngawis dulu. Ini dengan kamat pun salah. Astaghfirullahaladzim. Ni kena milih tantis. Ndak bisa. Kita yang harusnya duluan ojo tu. Lamun mulai itu perluang sembahyang. Ini caranya untuk menghadapi kematian. Saya nggak itu pasti tiap mati, maka bagaimana cara menghadapi kematian? Datangi masjid atau musola 5 kali sejelo semalam. Sendiri teman ngebang harus terbejulu di masjid. Karena apa? Kita wajib meninggal dunia pasti tiap mati, maka lamun dia tak koneksi yang diri hubungan ngedi tojok masjid, boleh jadi Allah akan matikan kita kenyekem sak lumbar masjid,
atau nyekem salik masjid atau baru entula kelik masjid. Niki maksudnya sebenarnya ini terutama bagi laki-laki, ibu-ibu ndek ente sarana ngojok masjid. Lagu di akhir zaman niki masjid yeluan dengan nina. Saya tanya dia di sini tiang dia jontak. Sembahyang isya tiang undangan waktu niki tiang selepas isya. Jadi tiang isya di lokasi. Begitu tiang naik ke masjid, kancen 2 tolang dengan mama. Ibu-ibu ya penuh sapen. Saya tanya mana bapak-bapaknya? Ya masih dedam. Angkana tendo no antara maghrib dengan isya. Ndara lalu yang puruk. Ini pasti alasannya karena dunia. Lelah lalu untuk bangkat dunia. Hai surum siksa diri untuk bangkat. No. Aturlah waktunya kalau cerdas itu. Dendek sembih waktu untuk bangkat. Atau tuh raut, tuh konis, pegawai. Dunia doang alasan dengan. Orang boleh hendak naik ke masjid. Nih makanya orang-orang yang rapat sama masjid niki Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dia nesah sembahyang dengan sak bertetangga kanca masjid kecuali sembahyang ojok masjid. Niki hadisnya sahih. Dia tahu bantahan. Arak lagu dengan bantah sapa ustaz niki tadi gemes lawan dan mencangkitan lawan jariin. Kan jelas hadisnya. Imam Maliki menafsirkan ini hadis, ndek sah sembahyang dengan sak bertetangga kanca masjid kecuali sembahyang ojok masjid. Kata Imam Malik, andin sopok laki-laki dewasa sembahyang li balin den sah wajib tulak sembahyang ojok masjid. Kata Imam Syafi'i sah sembahyang lagu den mau pahala. Pira keluwe manusia niki kadang jarin madahal yang mepet bataran balin kanca masjid balin doang tuan sembahyang. Mumparan kanggo lalu. Arak sopok sahabat yang mau selesaikan niki hadis terakhir. Arak sopok sahabat namanya Ummi Maktum, ia buta. Lamun Rasulullah keluar dari Madinah, maka Rasulullah perintahkan Ummi Maktum kau imami umat. Dia disuruh jadi imam, ganti Rasulullah SAW. Sopok waktu datang kan, sowan, beketuan, ngusul ojok Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada apa? Isian Rasulullah. Tiang niki kan buta. Kanggo kampun di sembahyang li balik, sembahyang pardu. Rasulullah bersabda, oh kanggum lamun sida aja. Sogul terus terima kasih ya Rasulullah. Sogul deneman, sogul dan kedua masjid, tempuh Malik si Rasulullah. Apakah Ummi Maktum cali? Come on, come back. Ummi Maktum, tulah, kan ada apa ya Rasulullah? Mumdengah bang. Enggih ya Rasulullah. Lamun menuju wajib umtaya kau ke masjid. Ya buta ni, darah buta ni. La ilaha illallah. Kemben ampuk de girangan sembahyang lihat sembahyang li balik sangat sandek ketaon ndek muikan fadilahan atau keuntungan. Berembe keluar keuntungan sembahyang berjamaah 27 derajat. 27 derajat itu bukan 27 juta, bukan 27 miliar, bukan 27 triliun. Tetapi 27 derajat itu, satu derajat sabda Rasulullah SAW sama jaraknya dari bumi ke langit dikali 27. Atau lamun tak ilustrasian isi kepeng lah, dendek luek lalu 27 juta baik. Lamun sembahyang ngemensak miam tu pak sejuta, lagu lamun sembahyang berjamaah yam tu pak 17 juta embe yang baik. Mudah-mudahan dari hatinya menjawab. Ada yang sepenuh masjid pada maghrib. Amin ya rabbal alamin. Mutu angkat ngaji wah kalau lain lebih dia hendak. Sidang dem lelah dem cara ngeraos. Tiang lelah lagu. فبأي آلاء ربكما تكذبان